Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, saya Zulfatul Mulia dengan NIM 2108106038. Di sini saya akan menampilkan satu video mengenai variasi intrapopulasi. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Zoologi Vertebrata yang diampu oleh yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Zoologi Vertebrata, Ibu Muhimatul Umami, SSI MSI. Langsung saja kita saksikan videonya. Apa itu variasi intrapopulasi? Menurut Campbell et al. 2009, variasi intrapopulasi ialah keanekaragaman baik bersifat morfologi maupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi. Hal ini bisa disebabkan oleh morfologi yang erat kaitannya dengan umur, status sosial atau kasta, habitat, dan juga pengaruh musim. Nah, lalu di dalam variasi intrapopulasi ini terdapat istilah pena. Nah, apa itu pena? Pena adalah istilah untuk menunjuk perbedaan bentuk atau fenotip yang terjadi dalam suatu populasi atau varian individu. Nah, contohnya itik jantan berbulu cerah, Anas luxus, dan itik betina berbulu coklat, Anas platyrhynchus. Juga terjadi pada elang ya, elang dewasa, Accipiter palumbarius, dan elang remaja, Accipiter gentilis. Nah, inilah pentingnya kita untuk memahami ilmu variasi, ya, karena ketika kita tidak bisa memahami ilmu variasi, maka kemungkinan untuk mengidentifikasi spesies itu, kesalahan dalam mengidentifikasi spesies itu sangat mungkin terjadi. Seperti contoh yang ada di sini, di mana itik jantan berbulu cerah dan itik betina berbulu coklat ini diklasifikasikan menjadi spesies yang berbeda gitu. Mengapa? Karena pada zaman dahulu para ilmuwan itu hanya mengidentifikasi spesies berdasarkan morfologinya saja gitu. Jadi ketika ilmuwan tersebut menemukan perbedaan bulu pada hewan itik gitu, jadi langsung mengklaim bahwa hewan tersebut itu berbeda spesiesnya gitu. Padahal ketika diteliti lebih lanjut, ternyata hewan tersebut masih tergolong dalam satu spesies. Seperti sama halnya seperti elang dewasa dan juga elang remaja, di mana dahulu itu dikelompokkan menjadi spesies yang berbeda karena ilmuwan pada zaman dahulu hanya mengidentifikasi melalui morfologinya saja gitu. Jadi ketika terdapat perbedaan morfologi antara elang dewasa dan elang remaja, para ilmuwan langsung mengklaim bahwa mereka itu berbeda spesies, padahal masih termasuk dalam satu spesies. Namun berbeda morfologi karena ada beberapa faktor seperti itu. Selanjutnya itu bagaimana cara mengidentifikasi hewan yang kita temukan. Ketika kita menemukan hewan, di alam atau di lingkungan sekitar kita, bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Nah, cara kita mengidentifikasinya itu ada beberapa cara. Yang pertama, ketika kita menemukan hewan di alam atau di sekitar lingkungan kita yang morfologinya sama namun tidak mengalami isolasi reproduksi atau bisa kawin, maka hewan tersebut dapat dinyatakan satu spesies. Lalu yang kedua, apabila kita menemukan beberapa hewan yang morfologinya sama namun mengalami isolasi reproduksi atau tidak bisa kawin, maka hewan tersebut dinyatakan sibling spesies. Yang ketiga, apabila kita menemukan beberapa hewan yang morfologinya berbeda namun tidak mengalami isolasi reproduksi atau bisa kawin, maka dapat dikatakan bahwa hewan tersebut dinyatakan variasi intraspesies. Nah, yang terakhir, apabila kita menemukan hewan yang morfologinya itu berbeda namun mengalami isolasi reproduksi atau tidak bisa kawin, maka dapat dinyatakan bahwa hewan tersebut berbeda spesies. Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi variasi intrapopulasi. Apa sajakah faktor-faktor tersebut? Ternyata ada dua faktor. Yang pertama itu faktor genetik, dan yang kedua itu faktor non-genetik. Faktor genetik adalah faktor yang dipengaruhi oleh genetik atau keturunan. Dan faktor non-genetik adalah faktor yang tidak dipengaruhi oleh gen atau keturunan, atau bisa disebut sebagai faktor luar, ya, faktor lingkungan. Nah, di sini faktor genetik itu ada beberapa macam. 3 diantaranya itu ada dimorfisme seksual, ada strain seksual dan uniparental, lalu ada ordinary genetic variation. Nah, ini merupakan contoh dari variasi dimorfisme seksual yang disebabkan oleh faktor genetik. Di mana di sini ada burung merak. Bisa kita lihat bahwa burung merak jantan itu bulunya lebih indah, dan burung merak betina itu bulunya lebih tidak menarik gitu. Ini dikarenakan faktor genetik gitu yang menyebabkan adanya variasi dimorfisme seksual. Sebenarnya apa itu variasi dimorfisme seksual? Nah, variasi dimorfisme seksual merupakan perbedaan sistematik luar antar individu yang berlainan macam kelamin dalam spesies yang sama. Misalnya itu meliputi ukuran, warna, dan keberadaan atau ketidakberadaan anggota tubuh yang dipergunakan dalam tampilan perkenalan atau perkelahian, seperti perhiasan bulu, tanduk, sungut, atau taring. Selanjutnya ada faktor non-genetik. Beberapa di antaranya itu adalah variasi umur,
musiman, sosial, dan ekologi. Nah, variasi ekologi ini juga terbagi menjadi beberapa lagi, yaitu habitat, alometrik, neurogenetik, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan variasi umur ya, variasi umur yang terjadi pada metamorfosis atap gitu. Variasi umur yaitu hewan yang akan melewati fase juvenil atau larva yang sangat berbeda dari fase dewasa. Gitu. Jadi morfologi ini dapat berubah sesuai dengan fasenya. Gitu. Memang dalam variasi umur ini hewan itu bisa berubah berdasarkan morfologinya itu kebanyakan terjadi pada hewan metamorfosis. Seperti bisa kita lihat, prosesnya itu awalnya dari telur, telur menjadi berudru, berudru menjadi berudru berkaki, menjadi katak muda, dan sampai menjadi katak dewasa. Gitu kan, ini bentuknya berbeda-beda. Selanjutnya itu adalah variasi musiman. Nah, variasi musiman adalah variasi yang terjadi pada suatu individu hewan yang hidupnya melalui beberapa musim. Gitu. Jadi variasi musiman itu adanya perbedaan di morfologi tubuh suatu individu dikarenakan faktor musim gitu. Seperti yang bisa kita lihat pada kelinci sepatu salju atau Lepus americanus ini, pada musim panas bulunya akan berubah menjadi warna coklat, atau bulunya berwarna coklat ketika musim panas, lalu berubah menjadi warna putih ketika musim dingin. Selanjutnya ada variasi sosial. Nah, variasi sosial ini dikarenakan adanya tingkat sosial atau kasta dalam hewan. Ya, jadi tidak hanya terjadi pada manusia saja, pada hewan pun ada yang namanya variasi sosial atau tingkat sosial kasta gitu. Contohnya itu terjadi pada lebah madu atau Apis mellifera, di mana di sini terdapat 3 kasta ya, kasta worker, pekerja, queen, ratu, dan juga drone atau lebah jantan gitu. Dan ketiga lebah ini itu memiliki fungsinya masing-masing gitu, memiliki job desk atau perannya masing-masing. Selanjutnya itu faktor ekologi. Nah, faktor ekologi ini ada mencakup variasi habitat, variasi neurogenik, dan variasi alometrik. Variasi habitat adalah variasi yang disebabkan oleh faktor lingkungan tempat tinggal. Contohnya itu, kerang yang hidup di daerah hulu berbeda dari yang hidup di hilir. Individu yang hidup di perairan dengan kandungan kapur tinggi memiliki cangkang berbeda dari perairan dengan kapur rendah. Lalu yang kedua adalah variasi neurogenik, yaitu variasi yang terfokus pada perubahan warna hewan sebagai respon terhadap lingkungan. Nah, perubahan ini terjadi karena menyebar atau berkumpulnya organ pembawa warna kromatofor. Contohnya itu pada Bronchocella jubata atau bunglon. Jadi si bunglon ini dia bisa melakukan perubahan warna pada tubuhnya itu dikarenakan ada variasi neurogenik. Jadi variasi neurogenik ini disebabkan oleh lingkungan gitu, lingkungan sekitar. Ketika bunglon itu merasa dirinya terancam oleh predator lain, maka secara refleks dia akan merubah warna tubuhnya itu menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya gitu. Lalu ada variasi alometrik. Variasi alometrik yaitu individu dalam populasi yang memiliki pertumbuhan alometrik akan mengakibatkan variasi heterogenik. Gitu. Umumnya itu terjadi pada serangga. Contohnya itu kepala pada semut, tanduk frontal dan toraks pada kepik, dan mandibula pada kumbang. Nah, ini merupakan contoh hewan di lingkungan sekitar saya yang mengalami variasi intrapopulasi. Hewannya adalah kucing rumah atau Felis catus domesticus. Bisa kita lihat perbedaan morfologi di antara kedua kucing ini, di mana terdapat perbedaan bulu atau corak ya pada kedua kucing ini. Nah, walaupun sekilas ada beberapa morfologi yang berbeda di sini, tetapi sebenarnya kedua kucing ini masih tergolong ke dalam satu spesies gitu. Kenapa? Karena meskipun morfologinya berbeda, tapi dia tuh tidak melakukan isolasi seksual atau ketika ditemukan itu bisa melakukan perkawinan atau bisa kawin gitu, sehingga dinyatakan bahwa hewan tersebut ini masih satu spesies. Dan juga hewan ini tuh mengalami variasi dimorfisme seksual yang disebabkan oleh genetik gitu. Jadi perbedaan di antara keduanya itu disebabkan oleh variasi dimorfisme seksual. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.